ikuti cara hidup yang diajarkan baginda Nabi, tentu akan menemukan kedamaian, akan menemukan ketenangan. Di antara cara hidup yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah bagaimana kita memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Itu kunci bagaimana menciptakan keindahan. Memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, yang baginda juga disebut oleh Allah dengan gelar Ar-Rauf. Nama dipakai untuk baginda dan juga nama Allah. Ar-Rahim, nama untuk baginda Nabi, nama untuk Allah. Yang artinya orang yang penuh kasih, yang mengajarkan kepada kita kasih sayang. Memandang orang lain dengan kasih, itu yang menjadikan seseorang tidak akan berbuat zalim, tidak akan menyakiti, apakah dengan lesannya, dengan perilakunya, bahkan dengan kasih sayang yang subur di hatinya. Maka muncullah orang yang senang berbagi, senang menolong orang lain, bahkan di saat menemukan saudaranya melakukan kesalahan, bagi dia begitu mudah untuk memaafkan. Kasih sayang di dalam hati. Maka mari kita memulai menata pandangan kita untuk mengasah kasih sayang kita. Yang pertama adalah kepada orang yang berdosa, kepada orang yang bersalah. Kalau kita melihat orang yang berdosa, awas, hati-hati. Pastikan kita tidak merendahkan mereka. Kata Imam Ghazali, jika ada orang bersalah, hati-hati jangan kau rendahkan, karena bisa jadi esok hari berubah, kau jadi seperti dia dan dia jadi seperti kamu. Yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Akan tapi yang perlu kita hadirkan di saat kita melihat orang yang melakukan kesalahan adalah hati yang terenyuh, ikut bersedih karena dia umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sebuah contoh, mungkin kita pernah dengar tetangga kita tidak sholat, atau ada tetangga kita masih berjudi, ada orang minuman keras, atau mungkin kita habis pulang pengajian melihat seorang wanita yang mohon maaf di sebuah keramaian, ternyata dia di tengah malam, mungkin pengajian di malam hari, kemudian ada perempuan di tempat yang remang-remang begitu, dia melambaikan tangannya dengan baju yang setengah badan. Anda pasti tahu, menduga bahasanya itu perempuan lagi diuji oleh Allah dengan kerendahan menjual diri. Mohon maaf dengan bahasa yang mungkin sedikit kasar kalau kami sampaikan. Kami tidak berani menyebutkan. Pokoknya menjual diri deh. Dengan gelar apa saja. Anda yang baru pulang pengajian melihat mereka, apa yang ada di hati Anda? Mungkin karena ada seorang wanita solehah, laki-laki soleh, lalu berkata, ih kasihan malam-malam, astagfirullah, orang pada pengajian dia yang begini. Mungkin ada di antara kita yang melihat wanita seperti itu dengan pandangan semacam ini. Kita ingin tahu siapa di antara kita kalau melihat orang bermaksiat, orang melakukan dosa, kemudian tiba-tiba kita menitikkan air mata, lalu spontan kita menengadahkan tangan, ya Allah, ampuni dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan terus teruji dengan maksiat yang dilakukan ya Allah. Siapa yang seperti itu? Kita kadang merasa sok lebih hebat, bersih, sehingga mudah merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, itulah hilangnya kasih sayang di dalam hati. Hilangnya kasih sayang itu bahaya sekali. Dan merendahkan, hilangnya kasih sayang menjadi seseorang merendahkan orang lain. Ada sebuah kisah yang sering kami hadirkan. Kisah seorang Nabi menyebutkan tentang majin Bani Israel dan abid Bani Israel, orang yang ahli ibadah dari kaum Bani Israel zaman dulu. Ceritanya sebelum Nabi Muhammad datang, ada orang ahli ibadah dan ada orang preman pasar, badung, preman, ahli ibadah. Lihat dari kisah ini, kisah yang indah, bahkan kami sebut ini adalah kisah terindah bagi preman.
Ahli ibadah ini karena dia pengen khusyuk dalam ibadahnya, dia mengambil tempat di atas bukit supaya tidak terganggu oleh hiruk pikuknya manusia. Sementara sang preman di pasar semua orang tahu, tidak ada kejahatan kecuali dilakukan. Dua-duanya orang masyhur dengan ibadahnya, yang satu masyhur dengan kejahatannya. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai kehabisan bekal, sang ahli ibadah kehabisan bekal, maka dia harus turun ke pasar, beli di pasar. Tapi sang preman tiba-tiba saat itu tergerak hatinya, ingin ke atas ke tempatnya sang kiai, minta doa atau minta apa. Berjalanlah sang preman ke atas bukit. Sang kiai turun dari atas bukit. Kalau zaman dulu bukit itu adanya jalan setapak, belum ada jalan aspal besar seperti ini. Karena jalan setapak, mereka berdua berpapasan. Dan berpapasan di jalan setapak itu, kalau tidak ada yang mengalah pasti tabrakan. Sang preman itu di saat melihat sang ustadz ada di hadapan, matanya terkaget dia. Terkaget dan terkagum, terduduk di jalan setapak spontan. Dan duduk di jalan setapak, lalu dia berusaha untuk meminggir, ngambil tempat pinggir agar sang ustadz bisa lewat. Sambil memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silahkan ustadz lewat, silahkan ustadz. Sang ustadz tadi merasa bahwasanya, oh saya ustadz, ini mah preman, mau kemana dia? Di saat dipersilakan begitu, dia merasa berhak, merasa pantas dihormati, lompat begitu saja, ngelewati sang preman, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menegur, hendak kemana engkau wahai anak muda, tidak. Sehingga sang ustadz itu melewati sang preman memandang sang ustadz dengan pandangan kekaguman, sampai ustadz hilang dari pandangan matanya, tapi tidak hilang kekaguman dari hatinya, hanya dilihat saja. Masya Allah, melihat sampai ustadz itu berlalu. Apa yang Allah kehendaki setelah itu? Allah menghendaki sang ustadz yang katanya ahli ibadah ternyata memandang orang dengan pandangan merendahkan, meremehkan orang lain, maka seketika itu dicabut hidayahnya oleh Allah. Dan sungguh memandang orang lain dengan pandangan merendahkan menjadi sebab hidayah dicabut. Begitu sebaliknya, yang katanya preman, biarpun orang katanya kok ahli maksiat, tapi kok masih mengagungkan syiar agama, mengagungkan syiar ini ustadz, biarpun ustadz pembohong. Ustadz dia kan nggak ngerti ustadz ini benar atau tidak benar. Yang jelas dia adalah masyhur di kalangan orang di kampung, ini adalah ustadz. Selagi dia masih mengagungkan syiar Allah, syiar agama, maka akan mudah kembali kepada Allah. Sampai hari ini, Anda boleh saksikan, Anda bisa saksikan, kalau Anda melihat anak preman, badung, bandel dan sebagainya, tapi kok masih menghargai misalnya bulan Ramadan, Ramadan sudah, jangan mabuk. Atau mungkin hari Jumatan, jangan macam-macam hari Jumat ya ini. Atau mungkin ada ustadz lewat, ustadz. Kalau ada orang yang katanya ahli ibadah, ternyata kau masih mengagungkan syiar agama, lihat, dia akan diberi hidayah oleh Allah suatu ketika nanti. Sehingga sebab jauhnya hidayah adalah meremehkan. Sebab jauhnya hidayah adalah kesombongan, meremehkan orang lain, merasa dia lebih suci, merasa dirinya lebih bersih. Dan itu adalah kisah terjerumusnya iblis. Kalau kita tarik kepada kisah zaman dulu awal penciptaan mbah kita Nabi Adam, coba apa yang dilakukan iblis dan apa yang dilakukan Nabi Adam. Iblis itu adalah bukan golongan malaikat. Iblis ya iblis, cuman iblis beribadah, sangat kenal Allah, dia beribadah dengan ibadah yang luar biasa, dan begitu hebatnya ibadahnya sang iblis, akhirnya oleh Allah diangkat, dikumpulkan bersama golongan para malaikat. Sehingga sampai dikatakan hebatnya ibadahnya iblis itu, tidak ada sejengkal bumi kecuali pernah digunakan untuk sujud. Ribuan tahun sebelum mbah Nabi Adam diciptakan, kerjanya hanya ibadah. Hebat. Lalu digolongkan iblis bersama rombongan para malaikat. Di saat kumpul bersama rombongan para malaikat, tidak ketahuan, tidak kelihatan kalau dia iblis. Memang hebat ibadahnya seperti malaikat. Hingga suatu ketika Allah menciptakan mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan Nabi Adam. Dan setelah Nabi Adam selesai diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan kepada malaikat yang di dalamnya ada iblis. Iblis sudah kayak malaikat, nggak keciri kalau dia berbeda.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Di saat Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk memberikan penghormatan, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, untuk memberikan penghormatan kepada Adam, mbah kita Nabi Adam alaihissalam, semua malaikat spontan sujud penghormatan, cuman iblis saja aba enggak mau, wastakbar, sombong. Iblis enggak mau sujud. Kenapa iblis enggak mau sujud? Lah ini loh, alasannya iblis itu apa? Iblis, kenapa kau enggak mau sujud? Ditanya. Jawabannya adalah kesombongan. Apa? Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Kan begitu di dalam Al-Quran disebutkan, aku lebih bagus dari dia. Maksudnya iblis itu bagaimana? Ini gimana rumusnya? Orang yang sudah ahli ibadah seperti saya kok suruh sujud kepada Adam yang belum punya prestasi, belum punya sujud sekalipun. Adam itu baru diciptakan. Ini gimana rumusnya? Saya harus menghormati dia. Gimana rumusnya saya harus menghormati dia? Wah, nggak bisa dong. Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Maka karena kesombongan ilah ditolak iblis dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, matrud, rajim, dia terkutuk. Nah, inilah iblis. Sebabnya apa? Merendahkan makhluk lain. Dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Kau telah ciptakan Adam dari tanah ya Allah, dan kau telah ciptakan aku dari api. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Dan siapa yang mengatakan tanah lebih bagus dari api? Semuanya makhluk. Nah, di saat diingatkan tandanya orang-orang yang tidak punya kasih sayang dan sombong, kalau diingatkan itu tidak langsung insyaf. Makanya sampai hari ini pun kalau ada orang diingatkan berhujah, itu adalah sebenarnya ada bau-baunya iblis. Tidak langsung marhaba, terima kasih atas nasihatnya. Berbeda dengan mbah kita Nabi Adam alaihissalam, di saat dilarang wala taqraba hadhihi syajarata, jangan kau-dekati pohon itu wahai Adam, jangan kau dekati. Tiba-tiba si iblis, musuh bebuyutannya yang dendam kepada Nabi Adam, iblis membujuk Nabi Adam. Nabi Adam belum jadi nabi saat itu, sehingga kesalahan yang dilakukan Nabi Adam tidak merusak kenabiannya. Nabi Adam tidak polos-polos saja, masa ada di surga orang yang jahat kan? Disuruh, hei Adam, kenapa kau dilarang minum makan buah ini? Sebab kalau kamu makan buah ini kau akan selamanya di surga. Oh gitu? Akhirnya dimakan oleh Nabi Adam. Setelah Nabi Adam dimakan, ditegur oleh Allah. Itulah cirinya anaknya, cirinya Nabi Adam. Di saat ditegur oleh Allah karena kesalahannya, Nabi Adam dengan mudahnya, bukan kayak iblis berhujah. Nabi Adam di saat diingatkan begitu mudahnya, dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah berbuat zalim. Ini enak. Ayo kita menjadi anaknya Nabi Adam, jangan kita jadi anaknya kayak anaknya iblis. Kalau diingatkan oleh guru, diingatkan oleh suami, diingatkan oleh istri, diingatkan oleh anak, kita mudah untuk menerimanya. Baik, kita rentet kembali masalah kasih sayang. Memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan merendahkan, pandangan merendahkan itu kesombongan. Ayo kita benahi dari sini. Yang pertama, orang berbuat salah. Jadi kalau kita melihat orang berbuat salah, jangan sekali-kali kita gampang merendahkan dia. Yang harus kita hadirkan kasih sayang. Kita berusaha bagaimana dia bisa sembuh, bagaimana dia bisa tobat, bukan direndahkan. Tidak akan kita menggunjing siapapun dari pelaku dosa. Tidak boleh. Dari sinilah maka akan tampak kemuliaan seorang hamba. Kita akan mudah melambung dalam kemuliaan. Cuman kadang kita sering merendahkan orang lain, menggunjing orang. Bahkan begitu asyik yang membicarakan kejelekan seorang hamba. Wah, ada begini. Mencari-cari kesalahan orang, bahkan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita kan sudah biasa diajari bermusuhan hari ini, na'udzubillah. Sehingga kita tidak punya kasih sayang, maunya menjelekkan orang, mencaci orang dan sebagainya. Pemilihan presiden diajak berantem, pemilihan gubernur berantem lagi, bupati berantem, pemilihan kubu lurah berantem. Sampai akhirnya pemilihan pengurus masjid juga berantem. Sampai begitu. Ibu-ibu majelis taklim, pemilihan ketua majelis taklim itu berantem. Mana umat Nabi semacam itu? Karena kita sudah terlatih. Itu yang biasa berantem itu, kalau Anda tahu di rumahnya, itu suka berantem sama suaminya, sama istrinya. Repot, urusan sepele, ribut.
hidupnya hidup kotor. Hidupnya bukan hidup dengan kasih sayang. Maka mari kita tumbuhkan saat ini hidup kasih sayang. Jangan suka mencari-cari kejelekan orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Kalau Anda mencari kejelekan seseorang, maka Allah akan bongkar kejelekan Anda. Allah akan bongkar kesalahan Anda. Sudahlah. Jadi jangan jaga mata Anda untuk tidak merendahkan orang lain dengan cara jangan mencari-cari kesalahan siapapun dari hamba Allah. Nabi menyebutkan man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Kalau ada orang mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan bongkar kesalahan dia. Wa yafdhahu, dan Allah akan rendahkan dia menjadi tidak terhormat walau fi wasti baitihi, biarpun di rumahnya. Yang biasa usil mencari kejelekan orang lain, tiba-tiba tidak terhormat di rumahnya. Nggak tahu kenapa istrinya nggak menghargai dia, suaminya nggak berhadiah, anaknya pun nggak hormat dengan dia, karena Allah hukum di dunia dengan itu hukuman. Maka dari itu ayo, jangan sampai Anda pengen tahu kejelekan orang. Kadang kita fudul pengen tahu. Ada orang tuh hobinya hobi lihat kesalahan orang. Jadi kalau ke rumahnya orang itu kan ada perpustakaan, ada buku sejarah Nabi Ababu ini. Yang paling dilirik adalah buku agenda. Langsung dituju buku itu, langsung dibuka, langsung paham. Ini memang dasar hati busuk. Itu temennya sebelahnya tuh buka HP, dia lagi HP-an sama suaminya, temannya, dia ngelirik begini. Itu kayak sama suaminya kayak lagi ribut. Dia ngelirik tok ini sudah paham dan menyimpulkan pakai syarah lagi. Pakai penjelasan panjang lagi. Dia melihat handphone sedikit saja, ngelirik begini, ngelirik temannya. Langsung menyimpulkan, wah dia ribut sama suaminya begini. Nah, aku tahu ini, wah paling senang melihat kesalahan orang. Padahal hadir pengajian nggak paham dia. Tapi kalau sudah bicara kejelekan orang, cerdas banget. Itulah nasib orang busuk, orang kotor, orang rendah. Ayo kita berusaha untuk tidak rindu mencari kesalahan orang. Pastikan tidak. Semua, kalau ada orang punya kesalahan, kita punya kesalahan. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan? Kita merindukan orang-orang menjadi baik. Ini yang pertama. Jadi jangan mandang orang ini dengan pandangan merendahkan. Dia bisa lebih baik dari kita di esok hari. Jangan mencari-cari. Jangan mencari-cari. Kemudian setelah jangan mencari-cari, kalau tiba-tiba menemukan, kan begitu, tidak sengaja, ya Allah, gimana? Kalau Anda menemukan keburukan orang lain, tumpangi dengan panjatan doa dan tutup sampai di situ, jangan cerita ke siapapun. Ya Allah, kenapa tetangga kok begitu? Ampuni dia ya Allah. Tidak usah cerita, udah kamu, itu dia. Wah, habis menggunjing orang lain, dosa, dan itu kotor, merusak diri kita, merusak pergaulan kita, merusak akhirat kita. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang kita kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Kasih sayang kepada orang berbuat salah kepada kita. Jangan biasa mendendam. Sebab disebutkan kan dalam Al-Quran itu orang hebat, ahli surga, yang wa'iddat lil muttaqin, surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu ternyata dia mengasah hatinya menjadi hatinya lapang, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah di saat diganggu sama orang lain, menahan amarah, wal afina 'anin nasi, dan memaafkan manusia, bukan sekedar menahan amarah tapi hobi memaafkan. Setelah memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, malah berbuat baik. Jadi kalau dijahatin sama orang malah ngebalas dengan kebaikan. Tidak sempat dia mendendam, tidak sempat dia membalas dengan keburukan. Itulah orang-orang hebat. Para waliullah, kekasih Allah, menjadi kekasih Allah adalah dengan kelapangan hati. Waliullah menjadi wali adalah dengan hati yang mudah memaafkan. Dan kalau hati mudah memaafkan ini ada pada seseorang, begitu indahnya hidup. Nggak mungkin dia akan rebutan waris. Kalau dijahatin sama saudaranya pun nggak akan membalas. Tapi kebusukan hati luar biasa, ternyata kakak adik pun sudah lupa kalau itu adiknya, itu kakaknya. Berebut waris, berantem sampai hari ini nggak selesai. Padahal dia sering haji dan umroh. Wah, rebutan waris belum diberesin, dia sering haji dan umroh keluarga. Itulah orang yang ke neraka lewat Mekah. Rebutan waris, naudzubillah, ngeri. Ini dari mana itu semua terjadi? Dari kekotoran hati. Maka yuk singkat, di majelis singkat ini kita perlu bagaimana kita belajar. Jika ada orang menjahitin kita, berbuat salah kepada kita, gimana kita bisa membalas kebaikan? Kita jadikan budaya itu.
Kalau kita menuntut hak harta kita misalnya, harta kita diambil, harta kita diambil, kita boleh menuntut ke mahkamah tapi tanpa benci. Nggak boleh mengambil lebih sesuai yang harus aku ambil. Pembagian waris hak saya, aku tidak boleh mengambil yang lainnya. Warisan tuh serem banget. Yang gede adalah setannya, bukan warisannya. Sebab kalau bicara rebutan waris itu yang rebutan waris bukan orang kaya saja. Si melarat rebutan meja patah kaki. Bukan saja orang bodoh, alim, kiai meninggal dunia, punya ustadz 2, anak ustadz 2 muda, rebutan kantin pondok, nggak beres-beres sampai hari ini. Permasalahannya hati kotor tadi. Tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang di antara kita. Ayo mulai saat ini kita berlatih bagaimana menata hati. Jadi ibu nanti, para bapak, ayo kita harus berlatih kalau menjadi kekasih Allah itu bukan karena banyak sujudnya, banyak rukuknya, tidak, tapi bagaimana menata hati. Dan jangan mencaci. Tadi kalau lanjutkan yang pertama, jangan mencari kesalahan orang, jangan merendahkan orang, jangan mencaci. Mencaci jangan jadikan kebiasaan hidup. Sepanjang kami berceramah kemana-mana, itu kami menghindari mencaci siapapun. Dan kami pun tidak mau dipancing oleh orang untuk menjelekkan orang. Itu pun masih ada orang nggak senang kok, ada yang orang marah dengan saya, padahal saya menghindari caci maki. Bagaimana kalau ceramah saya caci maki? Saya menghindari caci maki. Dan saya tidak bisa mencaci. Bagaimana saya mencaci? Mungkin saya lebih jelek dari dia juga. Akan tapi pun demikian ada yang tidak senang. Bagaimana kalau kebiasaan mencaci? Suami mencaci istri, istri mencaci suami, masya Allah, hidup tidak indah. Kemudian lagi ini masalah kebersihan hati. Ayo kita lapang hati. Contoh ya, kan berat bu ya, misalnya bapak memaafkan orang yang kurang ajar banget, dia sudah pinjam duit, nggak balik-balik, dicari susah, katanya bulan ini dibayar, malah enggak, ditelepon direcek, di WA nggak balas, malah diblokir handphone kita. Kita datang ke rumahnya, katanya nggak ada, tapi kok sandalnya lengkap, berarti dia keluar nggak pakai sandal. Kemudian kita coba ke belakang, di belakang rupanya ada dia lagi ngitung duit. Habis ngitung duit, lihat kita malah bentak, ngapain kamu ke situ? Ke sini. Anda bisa tidak pulang dengan hati, ya Allah, semoga kau lapangkan rizkinya dia, ya Allah. Semoga ya Allah kau berikan kesadaran. Ibu jujur banget, betul. Ibu geleng-geleng. Betul. Memang saat ini kita harus belajar itu. Insya Allah ibu di majelis singkat ini langsung keluar begitu mudah Anda mengingatkan. Begitu mudah Anda mendoakan orang yang seperti itu. Dia jahat kepada Anda, tak suruh milih saja. Ibu yang geleng-geleng tadi ya. Ibu mau jadi dia? Anda, ya sudah. Berarti baikan ibu atau baikan dia sekarang? Sudah, kalau baik syukur dong. Ngapain ibu mau jelek juga? Baik, kemudian caranya ini berlaku dengan saudara, dengan jangan gampang emosian, marah, dendam dan sebagainya. Bukan cara hidup yang baik. Sampai para kekasih Allah tuh bingung, dendam tuh rasanya kayak apa sih? Dendam tuh gimana sih? Oh dia umat Nabi Muhammad, gimana saya dendam? Dia jahat sama kamu. Iya jahat kan? Mungkin kan jahat memang sesaat saja. Kenapa saya harus dendam? Itu umat Nabi Muhammad. Sampai derajat itu para kekasih Allah tuh melihat semua orang dengan kasih sayang dan cinta. Mulai dari saudara kita berantem dengan saudara, bagaimana saudara berebut waris dan seterusnya. Jadi akan kami kasih, ya itu adalah membersihkan hati. Jadi penyakit yang paling berbahaya hari ini tadi merendahkan orang lain, maka obatnya adalah doakan orang-orang itu dengan doa kebaikan. Itu masih lumayan. Yang kedua menghilangkan dendam. Wah ini dimulai dengan cara mendoakan juga. Jadi sekarang berjanji Anda kalau ada yang berbuat jahat kepada Anda langsung ancam nanti malam ya. Awas kau kurang ajar tadi menjatuhkan nama saya ya. Kau tadi telah mengambil duit saya ya. Kau telah pinjam duit, awas ya nanti malam. Sholat 2 rakaat langsung doain, ya Allah semoga rizkinya banyak. Semoga lapang rizkinya ya Allah. Semoga anaknya soleh-solehah ya Allah. Semoga suaminya tambah sayang ya Allah. Cuman ibu tadi sudah benar ngaku, berat ya? Berat. Memang membersihkan hati berat ternyata. Tapi ada resepnya ibu yang solehah. Itu namanya operasi. Operasi berat. Dan operasi berat itu kalau ada yang pernah disesar, ingat angkat tangan sudah sesar. Yang lagi hamil tua, berani tidak disesar tanpa dikasih obat bius? Wah, ini tidak ada. Maka harus kasih obat
bius. Sekarang Ibu singkat ini, sebelum beberapa menit kami tutup, akan kami kasih obat bius, akan dibersihkan kotoran hati tadi, yang Anda punya dendam sama seseorang yang suka marah-marah itu tadi, kurang ajar ya, kurang ajar. Sekarang kami kasih obat bius. Dan obat bius itu dulu waktu saya nelan obat ini begitu mudah setelah itu. Sehingga bagi kami doain orang yang jahat kepada kita itu jadi mudah karena obat bius tak telan beneran. Obat biusnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi begini Ibu. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya, dia di rumahnya, atau orang itu lagi bermasalah dengan kita. Tidak ada kita mendoakan dia kecuali malaikat serempak mendoakan kamu dapat duluan. Dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah dengan cara mendoakan orang lain yang bermasalah dengan kita. Itu sangat mudah dikabul untuk kita. Lebih cepat daripada kita umroh qabul tazam, tidak bisa dikalahkan dengan cara mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita atau orang itu bermasalah dengan kita. Dan itu dilakukan oleh para kekasih Allah. Kemudian di sana ada ancaman juga. Kalau Anda mendoakan orang dengan doa jelek, kalau orang itu pantas akan kena memang, tapi kalau nggak pantas maka akan balik kepada kita sendiri. Kalau begitu jadi mikir ngapain doain jelek ke orang. Jadi kalau Anda punya hajat berat, pengen dikabul doanya, mau minta doa ke kiai lah jarang ketemu, ke ustadz jarang ketemu, umroh kapan? Ternyata ada doa yang sangat dahsyat untuk mudah dikabul adalah doa dengan cara mendoakan orang yang bermasalah dengan kita dengan doa kebaikan, maka setelah itu yang diberi oleh Allah terlebih dahulu adalah kita yang berdoa duluan. Setelah kami membaca hadis itu dan penjelasan dari para ulama, akhirnya kita memulai kadang mencari-cari siapa yang ganggu saya hari ini, biar untuk bahan doa kepada Allah. Ya Allah, ada orang kurang ajar kepada saya, Allah ampuni dia, ya Allah berikan rezeki, biar kita mendapatkan rezeki. Dan itu obat bius. Dan para kekasih Allah faham betul, kalau pengen dikabul doanya oleh Allah, jangan doanya egois. Orang itu kalau doa egois, mana doa egois dikabul? Doa ya Allah, aku ya Allah semoga anakku pintar, soleh, alim, anaknya tetangga, ntar dulu ya Allah. Lanjut doain orang lain susah, bukan orang baik dia. Tapi orang punya hati kasih sayang tadi dihubungkan dengan sebelumnya, dia begitu mudah mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Ibu pengen dikabul doanya, yakin Allah mau sampai nangis-nangis lama Bu. Ternyata mendoakan orang yang kurang ajar kepada kita itu menjadi sebab mudah dikabul. Nabi yang menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abi Darda. Dan itu kami lakukan setelah kami mendengar hadis itu, dan keluarga kita ajak semacam itu, anak-anak santri, bahkan setiap doa kami tidak lupa dengan doa itu. Coba kalau kami setiap akhir doa saya mesti, ya Allah jika ada orang berbuat jahat kepada kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggonjeng kami, prasangka buruk pada kami, selalu ya Allah ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, selalu kita. Dan itu jadikan kebiasaan doa kita sehari-hari, sehingga kita susah untuk mendoakan jelek kepada siapapun. Sudah masuk obat biusnya? Ibu pengen anaknya soleh-soleh, pengen suaminya tambah sayang, itu doain perempuan yang kurang ajar pada ibu agar suaminya soleh. Anak-anaknya doain. Para bapak, ini hakikat doa para kekasih Allah. Jadi waliullah itu menjadi waliullah bukan karena banyak sholat, banyak sujud, akan tapi karena salamatus sudur, hatinya bersih. Menjadi enak hidup itu. Maka hilangkan, tinggalkan biasa mencaci dan mengolok siapapun dari hamba Allah. Sudah masuk obat biusnya? Insya Allah bisa mendoakan, biarpun agak berat nanti. Kalau Anda syuting wajah Anda mungkin masih jelek, ya Allah semoga masih jelek, gak apa-apa. Tapi minggu depan sudah biasa, uratnya menjadi biasa. Ini harus Anda lewati ilmu ini, supaya Anda tidak terlena. Jangan sampai rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, dendamnya yang gede. Dendam kepada umat Nabi, mana bisa baik orang semacam itu? Nggak akan bisa buat perubahan di semesta ini. Oh dia sama adiknya bermusuhan rebutan waris, padahal dia haji bolak-balik, padahal dia mungkin seorang ustadz karena hati yang kotor. Obat bius sudah masuk. Setelah dioperasi tinggal obat nyerinya, anti nyeri. Saya kasih anti nyerinya. Anti nyerinya ini gambarannya begini.
Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abu Hurairah, dan hadis sahih Bukhari meriwayatkan bahwasanya nanti di padang mahsyar itu Allah menyeru, memanggil, ainal mutahabbuna bi jalali al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Mana orang yang bertemu karena cinta kepadaku dengan cinta, mana orang-orang yang hidup di dunia saling mencintai, enggak ada dendam tadi, enggak ada benci. Siapa yang hidupnya dengan cinta? Setiap ada dendam dipangkas, dihilangkan. Setiap ada benci dihilangkan. Mana. Al-yawma udhilum, sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Yang katanya padang mahsyar dahsyat panas, ternyata bagi orang yang hidup dengan cinta tadi, nggak ada dendam, dipayungi oleh Allah. Kemudian setelah itu disuruh ke telaga Baginda, meminum air telaga Baginda, yang minum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian setelah itu disuruh meluncur ke surga laksana kilat. Kemudian saya membayangkan diri saya sendiri diizinkan, itu kan hari keadilan. Keadilan yang sesungguhnya ditegakkan. Siapapun yang dizalimi boleh menuntut. Ayam jago yang dizalimi ayam jago yang lain jadi bangkitkan oleh Allah untuk mematuk, untuk balas dendam. Kita diizinkan, hei Yahya, tuh orang kurang ajar kau balas. Kemudian saya membalas ini kau. Terus saya tuntut orang-orang yang mau berbuat zalim kepada saya. Setelah saya menuntut begini, setelah selesai saya noleh. Lah kok rombongan orang hebat tadi sudah hilang menuju surga. Ketinggalan gara-gara saya nyimpen dan nyimpen amarah sampai akhirat. Sehingga saya ketinggalan dari rombongan orang-orang yang meluncur ke surga seperti kilat. Anda mau ketinggalan? Yang ketinggalan itu orang yang di dunia kalau marah begini, demi Allah saya tidak rela sampai akhirat. Ada enggak ngomong gitu? Jangan jadikan besan. Jangan jadikan mantu, itu orang serem dia. Masa demi Allah saya tidak rela sampai akhirat. Batal besanan. Anda bisa didendami nanti sebenarnya. Tapi kalau Anda ketemu calon menantu, dijahatin sama orang, maafin, nggak apa-apa, maafin saja lah ya. Maafin. Ya Allah, enaknya calon menantu yang soleh dan solehah. Inilah rambu-rambu hidup yang indah. Ngapain kita pakai dendam? Pun juga itu umat Nabi Muhammad, Nabi setiap malam menangisi dia untuk masuk surga. Kenapa kok kita dendam dengan dia agar masuk neraka? Baik, ayo kita setelah ini ibu-ibu pulang, bapak-bapak pulang, ambil kertas, catat orang-orang yang kurang ajar. Oh enggak, ini betul, cuman judulnya yang bagus Bu. Enggak hakikat, ini Anda mau ngaji atau enggak? Nanti saya ada kesini lagi nanti. Ujiannya nanti. Ujiannya langsung tak serahkan kepada Allah. Ini hakikat, harus belajar kita. Mungkin adik yang rebut Pak Haris. Loh, ini judul membersihkan hati harus ada latihannya dok. Cuman judulnya dikasih yang bagus, nanti ketahuan anak kita nggak enak. Ini orang-orang baik harus saya doain. Padahal kurang ajar ya. Orang-orang baik. 1, 2. Ini pinjam utang, lekit. Ini. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Dan biasakan di antara kita mendoakan di antara sesama. Ini 2 bersahabat. Kalau belum mendoakan di saat berpisah, bohong semuanya. Mendoakan di saat berpisah itu dahsyat, melembutkan hati. Mendoakan di saat berpisah, kita ingin membangun cinta. Kalau sudah hidup kita dengan cinta enak begini nih. Coba, gini kan tidak ada benci. Duduk enak, Anda betah, saya betah. Coba kalau benci, dia tuh merah, pink. Ada enak. Tapi alangkah indahnya hidup dengan cinta. Betah kita ingin pengajian, ngulang lagi pengajian, nambah lagi. Indahnya cinta yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemudian sudah punya bekal, nanti tolong bikin. Kalau anak kita mau marah dengan seseorang, langsung tarik. Misalnya kita punya kebun sayur, ada sapinya tetangga masuk ngerusak, mesti anak kita marah kan? Langsung dipanggil, sayang, apa yang terjadi hari ini? Apa sih Pak? Di kebun. Oh yang itu Pak, itu kebun sapi tetangga. Nah, mulai marahkan dia, sayang. Ayo kita doa. Doa Pak. Ya Allah, semoga sapi tetangga semakin gemuk, punya kandang sendiri. Anaknya dilatih, jangan diajari benar. Jangan jadi jahat. Semoga punya kandang sendiri sampai tidak merusak kandang tetangga. Ya Allah, jaga dia ya Allah. Kok doanya gitu apa? Aku tidak mau kau dendam. Tapi bapak yang nggak benar, oh iya ini dulu juga pernah berapa kali sering itu. Oh waduh, ini bapak model apa ngeracuni anaknya? Itulah hidup indah yang diajarkan Nabi. Setelah itu wajah Anda ceria, nggak ada dendam, ngapain? Kalaupun Anda dijahati orang hari ini, ternyata Anda petik keindahan nanti di surga. Siapa yang tidak ingin indah di surga? Maka setelah mendengar kisah semacam itu, kami sudah, pokoknya kalau orang jahat sama saya, tak maafin deh.
Orang nyaci saya, ngolok saya, ngambil hak saya doain deh, maafin, enggak usah lah. Yang lalu dan yang akan datang. Anda mau nyoba? Nah begitu, kita tidak perlu coba-cobaan. Kita berlatih untuk bisa memaafkan siapapun. Agar indah hidup kita. Menuntut di mahkamah, iya, tapi tidak usah pakai dendam. Harta kita banyak diambil sama orang, kita tuntut, tapi tetap dengan cinta. Tetap silaturahmi terjalin, seperti itu. Ada menutup kasih sayang dan cinta kepada anak. Zaman ini zaman rusak ibu bapak, zaman mengerikan. Tanda kasih sayang kepada anak Anda harus Anda tampakkan dalam memberikan pendidikan yang baik. Anak zaman ini begitu luar biasa, godaan di luar sangat mengerikan. Godaan di luar sangat mengerikan, ibu harus Anda pikirkan di mana putra putri Anda saat ini. Handphone mengganggu. Dia tahu bermacam-macam yang seharusnya tidak boleh diketahui anak-anak. Anda jangan teledor urusan ini. Maka bersama ini juga kita ingin ajak Anda punya proyek besar. Proyek akhirat. Ada namanya pondok pesantren. Problem-problem saat ini para bapak, para ibu, problem anak-anak zaman ini yang selama ini ditakuti orang tua ternyata terselesaikan dengan pondok. Contoh, problem pergaulan. Problem handphone dengan berapa macam kejahatan dengan handphone. Internet dan lain sebagainya. Ternyata permasalahan itu terselesaikan kalau anak kita berada di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren megang handphone sudah nggak boleh. Dan seterusnya. Maka dari itu, ayo para ibu bapak hari ini sudah mulai berpikir di zaman ini yang zaman mengerikan. Kebetulan kita sudah ada juga pondok pesantren di Muara Pasung, ya. Muara Pasung. Ada pondok tapi putra, dan insya Allah besok ini insya Allah akan dibangun pondok putri di Bukit Kerikil insya Allah. Dan Al-Bahjah itu ada pondok di mana-mana, ada di Pekanbaru juga, ada di Batam. Kalau di Jawa, mulai Jawa Timur sampai Jawa Barat ada. Cuman kami ajak Anda bergabung dengan kami, ada rambu-rambunya wahai para bapak dan ibu. Kok kita pengen masuk surga kok. Rambu-rambunya adalah yang ingin bergabung dengan kami. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru di sini, tolong jangan ditinggalkan gurumu hanya karena ingin bergabung dengan kami. Sebab meninggalkan guru itu adalah khianat, tidak akan berkah hidup Anda. Justru kami mengajari Anda harus makin dekat kepada guru. Setelah itu dengan kami babnya bonus tambahan. Sebab guru-guru di kampung Anda itu orang-orang istimewa. Kami datang baru. Lah kok gak Anda terpesona dengan kami lalu Anda meninggalkan guru Anda? Anda keblinger. Coba jujur, waktu mbah Anda meninggal yang datang Buya Yahya atau Kiai kampung? Ayo, yang ngajari wudhu Buya atau Kiai kampung? Lah kok mau melupakan Kiai kampung hanya ngejar Buya Yahya? Itu namanya kesombongan tersembunyi. Coba kami buat program besar nanti. Kami ajak semuanya. Jadi para orang tua, ayo pikirkan tentang anak-anak Anda. Pastikan kalau hari ini rindukan anak Anda ke pondok. Pondok pun bermacam-macam sekarang. Al-Bahjah ada pondok yang menghantarkan anaknya jadi dokter, jadi insinyur, ada jadi ulama, bermacam-macam. Baik, ini yang pertama. Kalau bisa rindukan ke pondok pesantren. Tanya informasi. Atau pondok pesantren mana saja asalkan akidahnya benar seperti akidah Anda. Akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang benar itu akidah Anda itu. Cirinya ini loh Bu, kalau pengen tahu akidah yang benar. Akidah bagi saya nomor satu, nggak bisa diganggu. Anda hafal ini Bu? Allah wujud ki tambako mukhalafatu awadisi. Kalau sudah cukup, Anda sudah berakidah benar. Yang mengajar ilmu itulah yaitu benar. Namanya apa saja terserah. Baik, dengan akidah itu. Nah ini yang pertama, yang punya anak, ayo dimasukkan ke pondok pesantren sebisa mungkin supaya Anda bekerja juga lega. Kerusakan zaman ini terkurangi dengan adanya pondok pesantren. Kemudian yang kedua, bagi orang yang anaknya nggak mau mondok, gimana hiburan bagi anak yang nggak bisa mondok? Aduh Buya, anak saya sudah kuliah, kalau suruh mondok kayaknya ngajak berantem dengan saya nanti. Gimana? Anak saya belum bisa mondok. Jawabannya, bagi anak Anda yang tidak mau mondok, jika jasad yang nggak mau tinggal di pondok pesantren, pondokkan hatinya. Ini ilmu baru. Barangkali Anda baru mendengar bagaimana mondokkan hatinya, sambungkan hatinya dengan pondok. Sederhana. Coba yang kuliah di Pekanbaru sana, setiap bulan Anda kirim berapa? Coba.
Jika Anda mengirim uang saku 1 juta rupiah, tolong tambah 100.000. Untuk apa? Katakan sayang 100.000 untuk pondok Tuluh Al-Bahjah, di sana ada 100.000-nya untuk didermakan ke pondok. Biar dia sendiri yang ngirim, dia sendiri yang transfer. Bulan pertama, bulan kedua 1.100.000. 1.100.000, 100-nya untuk pondok, 1 juta untuk dia. Terus nanti di bulan ke-6 ibu kurangi lagi jadi 1 juta. Dia pasti bertanya, mama 100-nya mana? Kalau sudah dia yang nagih. Yang untuk pondok mana? Di saat dia melewati pondok itu menjadi noleh. Semua nggak pernah peduli dia mulai. Terus sampai selesai kuliah. Selesai kuliah dia sudah bekerja. Anda ingatkan saya, sekarang kamu sudah kerja. Mama tidak ngasih duit lagi kan, Umi? Tapi waktu kamu kuliah dulu, gimana cara ngasih Umi? 1 juta. Plus apa? 100 mah. Nah, 100-nya tetap kamu lanjutkan sayang ya. Sudah dapat gaji, uang, haji bukan lebih dari 1 juta. Maka yang memberikan ke pondok lebih dari itu. Dia terus sambung sampai tiba-tiba kalau anak Anda diuji dengan menjadi orang kaya raya, dia akan menjadi orang kaya selamat. Tapi kalau anak Anda tidak pernah Anda didik semacam itu menjadi orang kaya, tidak kenal Allah, mau kaya kemana? Kaya ahli neraka. Makanya pondokkan hatinya. Ada rekening pesantren, Anda kenalkan. Baik, kemudian yang ketiga, ada lagi ini. Aduh Buya, kalau saya kasih duit ke anak saya pasti hilang, diembat, nggak kira nyampe ke pondok. Saya sudah tahu anak saya, wah ini kayaknya anaknya badung bandel banget. Maka para ibu, jangan gelisah. Kalau Anda punya anak badung, jauh dari kebaikan, jauh dari kemuliaan, seolah Anda putus asa, Anda jangan putus asa. Urusi para santri penuntut ilmu, maka Allah akan nolong Anda seperti yang dijanjikan Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu nolong orang lain. Kalau Anda ngurusi para santri, maka yang dibimbing oleh Allah anak Anda. Maka kami pamerkan ini, ada pesantren kita banyak, ayo bergabung, atau pesantrennya kiai-kiai yang ada di sini. Kan kami dengar tidak pesantren. Dukung itu. Dan niatan, ya Allah, anakku bandung bandel, semoga dengan bantuanku pada pondok ini, ya Allah, kau tolong anakku, akan ditolong oleh Allah. Jadi nggak ada yang kecewa setelah ini. Ada satu yang ketinggalan, yang nggak punya anak. Nah, ada orang nggak punya anak. Jangan sampai Anda itu nggak punya anak di dunia, di akhirat nggak punya anak. Kalau orang nggak punya anak di dunia banyak. Siti Aisyah nggak punya anak, tapi anaknya di akhirat banyak. Imam Nawawi nggak punya anak, anaknya di akhirat banyak. Jangan sampai Anda itu menjadi orang yang ngumpulin harta melimpah, nggak punya anak, meninggal dunia, nggak jadi pahala di akhirat. Maka yang tidak punya anak hari ini, tapi kaya raya, jangan sampai sia-siakan kekayaan Anda. Ayo tumpahkan untuk di akhirat nanti. Urusi anak-anak itu, agar mereka menjadi anak-anak Anda nanti di akhirat. Sehingga waktu Anda ke alam barzah, Anda menemukan anak-anak itu mengirimkan pahala. Jangan sampai sudah nggak punya anak di dunia, di akhirat nggak punya anak juga. Nah ini ada orang kaya raya bingung, nggak punya keturunan dan sebagainya. Urusi anaknya hamba Allah, maka Allah akan berikan kepada Anda pahala semua itu. Ini aja adalah biar tidak ada kecewa setelah ini. Begitu pentingnya pondok pesantren, dan alhamdulillah di Pekanbaru ada untuk SMP, insya Allah ke depan juga SMA putra masih. Putrinya insya Allah nanti di Bukit Kerikil. Kemudian untuk di Bang Basung ini sudah ada untuk putra. Dan insya Allah akan berkembang di beberapa tempat. Dan juga kami himbau pada para pondok, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, tolong dukung semuanya. Ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian nanti ada satu ustadz dari kami yang memang kami tugaskan untuk keliling silaturahmi, isi majelisnya ibu-ibu dan sebagainya, mulai dari Pekanbaru sampai Dumai ke sini. Insya Allah sekelumit 5 menit saja. Ustadz Sulaiman ini adalah juga murid lama dan alhamdulillah insya Allah dia ada belajar ilmu cukup lama. Semoga bisa membantu untuk berdiskusi tentang ilmu nanti pengajian ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Sumatera ini. Ini adalah dari Jawa. Cuma nanti akan tinggal di sini. Tinggalnya Pekanbaru atau mungkin tinggalnya di Bukit Kerikil nanti insya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan semuanya yang ada di sini, para penyembah Allah Subhanahu wa taala, para penyembah Allah, para penyembah surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di sini semua
selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bahwa mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin baik, kita semakin lebih baik lagi. Yang sekarang sudah baik, lisannya, kalimatnya sudah baik, lebih baik lagi. Yang sekarang hatinya sudah baik, dijadikan lebih baik lagi. Yang sekarang hatinya kotor, maka lebih baik lagi, baikkan. Dan yang lisannya, kalimatnya kotor, mudah-mudahan setelah ini kalimatnya menjadi baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi." Orang Muslim yang sesungguhnya adalah mereka orang Muslim yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga perilakunya, sehingga orang-orang yang ada di kanan kiri, tetangganya, saudaranya, teman-temannya tidak tersakiti dengan kalimatnya, tidak tersakiti dengan perilakunya. Maka Rasulullah SAW sangat mencela orang-orang yang menyakiti tetangganya. Rasulullah bersumpah tiga kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat beriman ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu tetangga yang tidak merasa tenang, tidak merasa selamat dari perilakunya, dari bawa'iqahnya. Tanya sahabat, "Wa bawa itu?" Apa bawa itu ya Rasulullah? Syarru, yaitu keburukannya. Jadi orang-orang yang selalu berbuat buruk, kebiasaannya, lisannya kotor, tangannya merugikan, maka mudah-mudahan dengan hati rajin kepada sini bisa lebih baik lagi, bisa lebih menjadikan dirinya lebih berkualitas, hatinya baik, lisannya baik, mulutnya baik, telinganya baik, matanya baik. Insya Allah setelah itu semuanya yang ada di sini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu insyaallah Ibu nanti akan beliau keliling juga majelis kami, nanti ada beliaunya dan ada kami nanti insyaallah. Kita datang ke sini atau mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi atau kapan insyaallah. Ada kemudahan. Jadi Bu tolong saling mendoakan. Maka bersama ini juga kesempatan emas bagi kami. Tolong doain kami. Kalau Ibu doain kami, nanti Allah menjawab Anda dapat duluan. Mau nggak? Doain biar kami istiqomah, kesalahan kami diampuni oleh Allah. Ya. Termasuk doakan siapapun. Tolong Bu yang serius, yang jahat kepada kami, yang jahil pada kami, usil kepada kami, dolim pada kami, semoga diampuni oleh Allah. Bisa nggak doain gitu Bu? Nah, doain. Mungkin ada yang ganggu saya. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang ganggu kami Bu. Tidak ada yang ganggu kami, tidak ada yang mencaci kami, tidak melok kami. Cuman jangan-jangan takut ada. Maka doain ya Allah ampuni mereka. Ya, siap. Kemudian juga salam takdim untuk keluarga, anak-anak ya. Salam buat anak-anak, salam dari kami. Sampaikan salam itu saja, nanti nyampe ke hatinya. Para suami, istri, sampaikan insyaallah. Kita tutup sampai di sini. Gak ada tanya jawab ya? Gak ada? Cukup insyaallah. Biasanya ada tanya jawab, tapi nggak apa-apa. Ya langsung. Ini ada pengumuman, tapi ingat, Anda boleh bergabung di sini, syaratnya Anda boleh putus dengan guru Anda. Awas. Nah, justru Anda harus mendekatkan kami dengan guru Anda. Saya akan sungkem, saya akan minta doa. Ini ada operasional Pondok Pesantren Al-Bahjah Muara Basum. Ada operasional, untuk operasional macam-macam kegiatan. Anda bisa berpartisipasi dengan menyisihkan rezeki Anda. Jangan ragu, bismillah. Bisa rezeki sebanyak-banyaknya atau semampu Anda. Langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751. Anda tulis saja, insya Allah dapat rezeki nanti. BSI 751 4444 158 atas nama Yayasan Al-Bahjah Bengkalis. Nah, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, yang penting Anda sambung setiap bulan, setiap minggu. Bisa banyak, bisa sedikit, yang penting Anda sambung. Untuk operasional, untuk para santri. Untuk informasi konfirmasi ke 0813 9422 5416.
atau 0813-7223-5754. Kemudian pembebasan tanah Pondok Pesantren Al-Bahjah Pekanbaru. Kita perlu pelebaran tanah dan pembangunan juga di Pekanbaru. Kami hanya menyampaikan nanti menggerakkan hatinya adalah Allah. Yang sempit rezeki akan dilapangkan rezekinya. Amin. Yang sempit rezekinya akan dilapangkan. Yang sudah lapang semakin lapang. Ayo niat bergabung di sini langsung. Sisihkan rezeki Anda bismillah ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751-222-3383 atas nama Infak Al-Bahjah Pekanbaru. Informasi konfirmasi 0813-7228-3311. Kemudian semoga kita juga segera mendapatkan radio di daerah sini. Adapun di Pekanbaru kita ada stasiun radio 96,7 FM, stasiun radio resmi bukan abal-abal. Ada stasiun radio akan disempurnakan pembuatan studio dan lain sebagainya, tower, antena. Maka kita jika perlu juga sumbangsih para hamba terkasih Allah. Kenapa kami promokan begini? Agar Anda ikut memiliki itu program. Agar Anda ikut memiliki program. Dan sekolah kami ibu yang solehah, ibu para bapak, Pondok Al-Bahjah tidak mengambil dana bantuan dari pemerintah. Kalau yang resmi pun tidak ada pengambilan dana bos. Kenapa? Kami punya prinsip. Kalau seandainya kita belum membantu pemerintah, paling tidak jangan mengambil deh. Kalau belum bisa membantu, jangan mengambil. Lalu apa yang kami rindukan? Kami rindu yang dari koceknya hamba Allah, lebih dahsyat. Bukan dari pemerintah. Jadi tidak ada Al-Bahjah dari ujung ke ujung dengan gedung yang megah-megah itu adalah semua dari koceknya hamba Allah. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Pemerintah banyak PR, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Biar menyelesaikan program itu, kita alhamdulillah dari hamba-hamba terkasih Allah yang tergugah hatinya, mereka membangun, termasuk yang di Muara Basung nih, lihat, hamba terkasih Allah bangun begitu. Seperti itu yang kami rindukan, bangunan-bangunan dari koceknya hamba Allah. Bismillah. Yang untuk radio, infak radio 7 BSI 751-222-3383 infak Al-Bahjah Pekanbaru insyaallah. Maulid Akbar bagi yang ingin tahu di mana sih senter pusatnya Al-Bahjah. Pusat Al-Bahjah itu di Cirebon. Kemudian nanti ada acara Akbar, Maulid Akbar sekaligus silaturahmi nasional, bahkan internasional juga sebab dari luar negeri juga ada. Dari dalam negeri khususnya nanti tanggal 5 Rabiul Awal atau 8 September besok ini. Kumpulan, Anda bisa datang, kalau dari Pekanbaru pasti banyak. Dari Bengkalis juga ada beberapa. Barangkali bisa disiapkan berbis-bis, bolehlah nanti di sana. Itu adalah silaturahmi nasional Ahad pagi. Setiap Maulid awal bulan, Ahad awal bulan. Tepatnya adalah tanggal 8 September atau tanggal 5 Rabiul Awal. Anda kami undang untuk bisa menghadiri acara mulia tersebut. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Dat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami. Jauhkan kami dari kekotoran hati ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris, karena kebencian, karena hilangnya cinta di hati kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggonjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin orang masuk neraka karena kami, akan tapi justru sebaliknya ya Allah, kami ingin ada orang masuk surga karena kami ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami Allah. Jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami. Kami mohon jika ada di antara yang hadir, ada suami istri yang sering cekcok ribut dalam rumah tangga mereka, kami mohon lembutkan hati mereka di majlis mulia ini sehingga pulang dengan kasih sayang dan cinta, sehingga hidup mereka semakin indah ya Allah, indah dalam kasih sayang, indah dalam cinta. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah.
Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Tetangga-tetangga masjid ini jadikan mereka ahli solat. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kehinaan. Zina yang hina di diri, zina yang hina di dunia dan di neraka. Zina yang hina itu ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk. Hari ini begitu mudahnya orang berzina padahal itu kehinaan. Kehinaan, maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, bencikan kepada zina ya Allah. Hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Tutup aibnya ya Allah. Tutup aibnya, ampuni dia ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak kau hukum ya Allah. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Buka pintu halal untuknya. Hentikan dari keharaman itu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina. Jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah wahai Zat yang Maha Kasih, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari memfitnah dan difitnah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berebut waris ya Allah. Jauhkan kami dari bermusuhan dengan sanak kerabat dan saudara kami ya Allah. Kami mohon berkailah masjid ini, yang mewakafkan tanah ini, yang membangun di atasnya, yang memakmurkan masjid ini. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan kirimkan ke tempat ini ya Allah hamba-Mu yang tulus dan ikhlas dari surga-Mu, yang bisa memakmurkan masjid ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dosa kami sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu. Di antara dosa mata kami yang sering melihat yang haram ya Allah. Haram di alam nyata dan haram di alam maya ya Allah. Sungguh dengan kejahatan itu ya Allah sangat cukup jika Engkau ingin menghancurkan mata kami, tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mata kami yang lalu itu ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram, melihat yang busuk itu ya Allah. Ganti dengan pandangan indah dan koridor ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami Allah di dunia ini. Kami masih ingin bertemu di dunia hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.